Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Chori Yohana MM, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Wawasan Pendidikan serta teman-teman semua, perkenalkan saya Deswita Syafitri dengan NIM 1709621010 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, meningkatkan budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan menebalkan semangat agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama kita membangun bangsa. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu menghasilkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Jika kita kaitkan dengan dunia pendidikan, penerapan pendidikan yang tidak baik maka akan menghasilkan dampak yang negatif. Hal ini merupakan penghambat bagi suatu proses kelancaran dalam proses belajar mengajar. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala bentuk masalah yang dihadapi oleh program pendidikan di negara Indonesia. Adapun masalahnya seperti yang pertama, rendahnya mutu pendidikan, yang kedua, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, dan yang ketiga, minoritas bagi kelompok difabel, dan masih banyak lagi. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada iptek, yang kedua ada laju pertumbuhan penduduk, yang ketiga ada kelemahan dalam tenaga pengajar, dan yang keempat atau yang terakhir adalah ketidakfokusan para pelajar dalam menjalani tugasnya. Merujuk pada rendahnya mutu pendidikan, permasalahan rendahnya mutu pendidikan ini tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan suatu sistem yang sangat berpengaruh, yaitu oleh mutu masukan dan mutu proses. Faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan yakni 1. Kesiapan murid dalam mendapatkan kesempatan belajar. Yang kedua, kurangnya ketersediaan buku sehingga mengganggu pendayagunaan buku yang digunakan untuk proses pembelajaran mandiri. Yang ketiga, sarana dan prasarana belajar yang tidak merata. Yang keempat, pendanaan yang belum memadai, baik dalam ketersediaannya maupun dalam efisiensi pengelolaannya. Dan yang terakhir adalah mahalnya biaya pendidikan bagi beberapa masyarakat. Selain itu, faktor terpenting yang mempengaruhi rendahnya kualitas mutu pendidikan adalah ketersediaan pendidik dan tenaga pendidik yang belum memadai. Ketidakefisienan pendayagunaan guru terjadi karena penumpukan guru pada kota-kota dan masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan kemampuannya atau mismatch. Faktor yang demikian akan mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, akan terjadi pengangguran dan menyebabkan kemiskinan. Lantas, solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menyamaratakan tingkat kualitas pengajar baik di kota maupun pada desa. Mencanangkan program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. Yang ketiga, menyediakan beasiswa bagi siswa yang berprestasi, terutama siswa yang berprestasi dalam keluarga yang tidak mampu. Membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau pendidikan non-formal, sehingga dapat memperkaya kemampuan atau kualitas seseorang. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan hingga ke pelosok daerah. Serta yang terakhir, penggunaan dana pendidikan yang terarah dan harus transparan. Pengembangan sistem pendidikan saat ini telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, sehingga diharapkan mampu mempertegas arah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Atas dasar permasalahan tersebut,
perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat harus ditempatkan dalam prioritas tertinggi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan program belajar mengajar dengan inovasi baru juga harus dilaksanakan dan diterapkan mulai dari sekarang. Hal ini karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat dipakai untuk zaman sekarang atau pada saat ini. Dan peningkatan mutu pendidikan akan dapat terlaksana jika kemampuan dan profesionalisme pendidik dapat ditingkatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!